evakuasi pertama saya dengan anak istri tidak bisa keluar rumah. Tidak, bukan lagi digempur, tapi dihujani. Ini hujan bom, 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 bom. Palestina masih berkecamuk. Setidaknya sampai akhir September, lebih dari 41.000 warga Palestina terbunuh, dengan 17.000 diantaranya adalah anak-anak. Serangan Israel di jalur Gaza yang sepertinya tak akan berakhir memancing reaksi keras dari berbagai negara. Salah satunya Indonesia yang konsisten menyuarakan perdamaian di bumi Palestina. Beberapa hari silam, delegasi Indonesia bahkan melakukan aksi walkout ketika Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berpidato di sidang Majelis Umum PBB. Langkah Indonesia tak sekedar aksi diplomatis semata. Beberapa waktu silam, beberapa anak bangsa telah melakukan misi berbahaya untuk mengirimkan bantuan kepada warga Gaza. Inilah sekelumit kisah heroik dari Skadron Udara 31 di langit Gaza. Raja Wali 42 maintain heading standby. Maintain heading. Di navigasi. Saya mengesekkan. Berada di bawah Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara, Skadron Udara 31 terkenal dengan kemampuan angkutnya yang mumpuni dengan keberadaan Hercules sebagai andalannya. Mendapat julukan Home of Raja Wali dengan filosofi kekuatan dan kegagahan penguasa angkasa, Skadron Udara 31 nyaris selalu menjadi ujung tombak dalam misi kemanusiaan. Di mana tugasnya adalah menyiapkan dan mengoperasikan pesawat angkut berat untuk melaksanakan dukungan operasi udara dan juga dukungan operasi SAR terbatas. Di mana dukungan operasi udara ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, salah satunya adalah operasi dan melaksanakan penerjunan baik personil maupun logistik. Karena memang hampir semua kejadian-kejadian atau bencana-bencana alam yang ada di Indonesia maupun di luar negeri itu, ya kami terlibat di dalam situ untuk membantu masyarakat. Memang pada awalnya terbentuknya Skadron Udara 31 pada 4 April 1961 diperuntukkan sebagai pengangkut berat jarak jauh. Karena itulah keberadaannya sangat penting, tak hanya sebatas untuk TNI Angkatan Udara semata. Skadron Udara 31 juga punya peran vital untuk mobilitas satuan lain dalam payung Tentara Nasional Indonesia. Jadi dari rekan-rekan kita baik dari Pasgat maupun Kopassus maupun dari Marinir, memang kami sering berkoordinasi ya untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan penerjunan, Mbak ya. Jadi karena penerjun ini juga butuh refreshing ya, di mana refreshing ini untuk mengingatkan kembali bagaimana terjun yang safety. Biasa dioperasikan oleh 5 kru dari pilot, navigator, mekanik, dan ahli muatan, pesawat dengan kode C130 ini memiliki ruang kargo yang luas dan mampu menampung hingga 92 pasukan terjun payung. Pintu kargo Hercules juga dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan personel untuk keluar dari pesawat saat melakukan penerjunan. Kami pun ya, selain kami membantu penerjun melaksanakan profisiensi, tentunya kami juga melaksanakan profisiensi juga, Mbak ya. Jadi kami pun tidak hanya melaksanakan seluruhnya misi operasi, tetapi ada juga yang namanya latihan. Di mana latihan ini adalah tujuannya juga sama, Mbak. Seperti yang tadi adalah bagaimana caranya bahwa kami memaintain skill kita. Jadi kita tidak kehilangan kemampuan kita. Selain mengangkut pasukan, misi yang lain tentunya mengangkut berbagai bekal dan bantuan, baik untuk tujuan kemanusiaan ataupun kebutuhan personil di lapangan. Di dalam negeri, Skadron Udara 31 juga terlibat dalam operasi militer selain perang atau OSMP, di antaranya Tsunami Aceh,
bencana Sibolga tahun 2005, gempa Yogyakarta, sampai tsunami Palu. Salah satunya saya mengikuti operasi evakuasi dari Palu, pengungsi Palu. Pada saat itu kan bencana di Palu, saya pesawat kedua yang landing di sana, jadi masih menyaksikan ataupun landing dengan kondisi runway yang retak pada saat itu dan kondisi pengungsi yang belum teratur, jadi masih kerumunan massa di bandara. Itu saya benar-benar pengalaman yang luar biasa di sana. Tak hanya di dalam negeri, Skadron Udara 31 juga dipercaya untuk tugas kemanusiaan di luar negeri. Setidaknya para personil Skadron Udara 31 telah menjelajah bagian bumi lain dari Iran, Pakistan, Filipina, Myanmar, sampai ke Cina demi tugas mulia atas nama kemanusiaan. Bahkan yang terakhir, pada April 2024 silam, Skadron Udara 31 menjadi salah satu dari segelintir negara yang mampu memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Berawal dari hubungan baik Yordania dan Indonesia, Skuadron Udara 31 diminta untuk berpartisipasi dalam operasi peluncuran bantuan kemanusiaan ke Gaza via udara dari Raja Abdullah II. Berangkat dari tanah air tanggal 29 Maret 2024, total ada 27 personil dan 20 peti yang berisi aneka macam barang seperti air minum kemasan, susu, perlengkapan bayi, popok, makanan instan, dan selimut, di mana masing-masing beratnya adalah 160 kg. Berat muatan totalnya mencapai 3/2 ton. Jadi memang kami mengemban dua tugas mulia. Ya, tugas yang pertama adalah kami membawa 900 parasut ya, yang akan diserahkan ke pemerintah Yordania. Ya, yang kedua, tugas kami adalah untuk melaksanakan airdrop di wilayah Gaza. Seperti kesaksian yang berhasil dihimpun oleh tim Secret Story, kondisi Gaza saat itu memang sangat riskan untuk dilalui konvoi bantuan via darat. Bang Onim, salah seorang penyintas tragedi Gaza, menyebut kekacauan yang terjadi di area pusat Gaza dan sekitarnya membuat semua akses nyaris terputus. Udah lebih dari 20 kali kalau nggak salah, saya berusaha untuk keluar dari rumah, pergi ke perbatasan antara Gaza dan Mesir. Tapi evakuasi pertama saya dengan anak istri tidak bisa keluar rumah. Kenapa tidak bisa keluar rumah? Karena bukan lagi digempur, tapi dihujani. Ini hujan bom. Baru pada evakuasi mandiri ke-26, pria asli Maluku ini berhasil lolos dari Gaza menuju Rafah, kota yang paling dekat dengan perbatasan Mesir, meski dikepung oleh tembakan dari militer Israel. Sobat saya bilang kita ditembak, terus kita ngapain? Ya kita nggak ngapain, kita harus jalan. Mobil kendaraan Bang Onim sudah mulai, saya khawatir itu terbalik, itu sudah mulai kayak gini. Karena kan sopirnya juga harus menghindar dari tembakan. Dalam hati saya bilang ke anak-anak, tolong saling merangkul. Kalau contohnya kita ditakdirkan meninggal di sini, kita meninggal semuanya. Dan saya pun waktu itu tiarap anak-anak saya dan istri itu saling berpegangan, saling merangkul. Tetapi sebuah tragedi memang akan memunculkan sosok-sosok pemberani yang berani mempertaruhkan nyawa demi kemanusiaan. Salah satunya tentu para personil Skadron Udara 31. Setelah mendarat di lapangan udara militer Kerajaan Hashimiyah Yordania pada 31 Maret 2024, Skadron Udara 31 bergabung dengan 9 negara lain untuk melancarkan misi pemberian bantuan dengan tajuk Solidarity Path Operation. Tapi misi ini pun tak lepas dari drama. Skadron Udara 31 bersama armada yang lain harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan izin melintasi wilayah udara Israel. Salah satu yang memang selalu ada di ingatan saya adalah ketika dua kali kami ditolak untuk
melaksanakan misi ini. Ya, yang pertama pada tanggal 3 April 2024 ya, kami sudah memindahkan pesawat kami dari King Abdullah 1 menuju ke King Abdullah 2 untuk persiapan melaksanakan airdrop. Kemudian tepatnya pada pukul 9 kami melaksanakan briefing, kurang lebih 45 menit kami melaksanakan briefing. Setelah itu kami melaksanakan persiapan untuk melaksanakan airdrop. Pada saat kami persiapan melaksanakan airdrop, ternyata kami mendapatkan berita yang disampaikan langsung oleh ASOP dari Air Force Jordania bahwa kami belum diizinkan untuk melaksanakan dropping. Baru pada 9 April 2024, misi pun bisa dimulai. Sebanyak 15 kru termasuk 4 pilot dan 2 navigator mengudara bersama Super Hercules tipe 130J dengan tail number A1340. Lepas landas pada pukul 11 siang waktu setempat. Operasi ini direncanakan hanya berlangsung 2 jam saja. Total ada 15 pesawat. Keberangkatan antar pesawat diatur dengan jarak 5 menit per penerbangan. Semua dilakukan untuk faktor keamanan, mengingat wilayah udara yang dilewati masih dalam suasana perang. Seluruh komandan misi dari masing-masing negara menerima koordinat drop zone masing-masing. Menggunakan teknik low cost low altitude atau LCLA, palet atau peti nantinya akan dijatuhkan dari ketinggian rendah dengan bahan parasut sekali pakai. Pada saat airborne dari King Abdullah II menuju ke Gaza, kita diberikan ketentuan ketinggian. Pada saat itu kita harus climbing mencapai dengan ketinggian 18.000 feet, baru kita boleh dan diizinkan masuk crossing atau melintasi wilayah udara Israel. Saat itu kita lewat di atasnya Ben Gurion Air Force Base-nya milik Israel yang dimana banyak sekali pertahanan udaranya seperti rudal maupun pesawat tempur dan drone-drone bombernya mereka. Tetapi, masalah tidak berhenti ketika Skadron Udara 31 sudah berhasil melewati wilayah udara Israel dan memasuki area Palestina. Pada saat-saat kritis dan menjelang airdrop, sistem autopilot dan perangkat navigasi pesawat besutan Lockheed Martin Amerika Serikat ini error. Semua karena peralatan GPS di kokpit pesawat diacak atau dijamming oleh militer Israel. Jadi akhirnya kami harus melaksanakan navigasi manual. Ya tentunya kami sudah mempersiapkan itu Mbak, karena kami memang selalu siap dengan segala sesuatu yang terburuk. Ya kemudian juga ketika kami mulai memasuki wilayah Palestina Mbak, jadi seluruh otomatisasi pesawat kami hilang Mbak, sehingga akhirnya sesegera mungkin kami ambil alih secara manual. Jadi kami terbang dan bernavigasi secara manual Mbak. Menjadi sebuah komponen yang sangat penting, navigasi pesawat bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati dan juga tersampaikan bantuan atau tidak. Jika drop zone meleset, niscaya bantuan yang berasal dari segenap masyarakat Indonesia tak akan sampai di tangan masyarakat Gaza yang sangat membutuhkan. Bahkan lebih fatal lagi, bantuan tersebut bisa menimpa warga Palestina ataupun salah sasaran dan jatuh di tengah laut. Beruntung, semua kru Super Hercules memiliki kemampuan yang luar biasa yang didapat dari pengalaman puluhan ribu jam terbang di antara mereka. Pada saat kita menuju ke titik penerjunan itu dalam kondisi GPS jamming dan spoofing, yang mana kita sebagai navigator bertugas sebagai mengeplot peta secara manual karena otomatisasi mati. Kemudian kami hitung dari jarak 497 meter dari titik penerjunan, kita mulai menerjunkan 20 paket bahan bantuan kemanusiaan untuk Gaza ini. Kemudian dengan kondisi saat itu, angin 8 knot di sebelah kiri pesawat, sehingga kita harus berhitung yang mana 1 knot angin ini dapat menggeser paket selama sejauh 5,3 meter. Setelah mengubah arah pesawat secara manual bergeser 40,5 meter ke kanan, pintu belakang atau rem door dari pesawat bermesin turboprop itu dibuka. Tiupan angin dan suara putaran 4 baling-baling Hercules terdengar memekakan telinga ketika semua peti bantuan diterjunkan dari ketinggian 2.000 kaki atau 700 meter.
Hanya butuh waktu tak lebih dari 1 menit ketika satu persatu peti mulai diterjunkan keluar dari perut pesawat yang memiliki panjang 34,69 meter tersebut sekaligus mendarat di bumi Palestina. Para kru Hercules pun tak bisa melupakan pemandangan yang mereka lihat dari angkasa. Kalau kami melihat khususnya bangunan Mbak ya, memang kalau kami lihat sepintas Mbak, 90% bangunan di sana itu hancur porak-poranda Mbak. Dan kami memang banyak melihat gerombolan-gerombolan orang Mbak, di mana kami rasa mereka sangat menunggu kedatangan pesawat ini Mbak. Karena kan memang dropping ini sudah dilaksanakan beberapa kali Mbak ya, sehingga mereka tahu bahwa pesawat-pesawat yang melintas di sana itu adalah memberikan bantuan itu Mbak. Sehingga mereka bergerombol dan mereka akan mengejar bantuan-bantuan itu Mbak. Pada saat kami menerjunkan itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri di Gaza, Palestina. Dan juga bertepatan dengan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara juga. Saat itu pukul 09.52 lewat 36 detik kami menerjunkan paket tersebut. Yang kami lihat di bawah secara langsung adalah kondisi Gaza, kota Gaza itu yang sangat memprihatinkan, di mana terlihat banyak bangunan yang hancur total. Dan kami juga banyak melihat warga Gaza yang mengejar pesawat untuk mengambil paket. Disitulah timbul empati dan rasa haru melihat secara langsung dan kejadian itu. Keberhasilan itu pun disambut haru oleh segenap kru Skadron Udara 31 dan tentunya menjadi kebanggaan dari seluruh rakyat Indonesia. Menjadi misi pertama di wilayah udara Gaza, semua kemungkinan buruk bisa saja terjadi dan menimpa personil Skadron Udara 31. Jadi saya bersyukur saya mempunyai anggota-anggota yang militan Mbak, di mana saya tidak sedikit pun melihat raut ketakutan di wajah mereka Mbak. Memang saya akui bahwa dropping ini penuh dengan resiko Mbak, di mana kami harus melaksanakan penerjunan, kami harus melaksanakan operasi di wilayah konflik, di mana wilayah tersebut memang aktif untuk perang Mbak. Meski terlihat seperti mendatangi bahaya, justru itulah yang mungkin ditakdirkan oleh Sang Pencipta untuk Skadron Udara 31. Bagaimana tidak, visi misi dari satuan ini benar-benar tergambar pada logo berupa perisai dengan kombinasi warna merah, putih, biru, serta hitam, dan tulisan Ksatria Abhimana Anuraga yang bermakna kehormatan dan kesetiaan untuk negara. Gambar prajurit menyimbolkan personil yang disiplin, kompeten, dan profesional, serta tangan menopang bumi menggambarkan tekad kuat untuk kejayaan NKRI. Warna merah dan putih di kedua sisi melambangkan prajurit yang nasionalis dan berjiwa patriot, serta hitam dan biru yang melambangkan tanggung jawab dan dedikasi tanpa mengenal batas waktu. Selama saya 12 tahun berdinas sebagai navigator, misi kemanusiaan ke Gaza ini merupakan misi yang paling bersejarah untuk saya, yang meninggalkan jejak yang mendalam baik secara emosional, baik secara moral, profesional, yang akan terkenang sepanjang hidup saya. Telah mengalami transformasi selama 63 tahun lebih, Skadron Udara 31 tetap berjalan pada kitahnya, yakni menjalani misi dengan resiko tinggi. Tak ayal, satuan yang kini memiliki total 160 personel ini punya standar tinggi yang harus dijaga oleh masing-masing prajurit. Tak hanya penerbang, navigator sampai mekanik, semua punya peran penting dalam menjaga keberhasilan semua misi Skadron 31. Dapat berperan dalam Skadron Udara 31 juga menjadi kebanggaan dari masing-masing personelnya. Sebenarnya ya bangga juga pasti melihat saya anak pertamanya juga sebagai seorang pilot, dan ya kebetulan beruntungnya lagi di pesawat Hercules ini karena banyak pengalaman dan bisa punya pengalaman terbang ke ujung lah dari Sabang sampai Merauke, sudah ada pengalaman tersebut. Menjadi negara pertama selain Amerika yang menggunakan pesawat Hercules C-130, Skadron Udara 31 pun tetap dibekali dengan pesawat mutakhir seperti Super Hercules C-130J.
Selain untuk angkutan berat, pesawat Hercules juga didesain untuk kebutuhan VIP guna membawa pejabat tinggi negara. Pesawat VIP maupun VVIP kami itu dapat untuk digunakan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan setingkat itu Mbak, seperti Perdana Menteri dan lain-lain. Nah kemudian untuk VIP sendiri dari mulai Kepala Staf sampai dengan Menteri-Menteri Mbak. Skadron Udara 31 tetaplah menjadi sayap pelindung negara kesatuan Republik Indonesia. Swabuana Paksa.